Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sumek TV. Dan pada hari ini kita berada di studio virtual Mall Pekanbaru dalam program Talk Show Inspiratif bersama saya Naldo. Dan saya pada hari ini, sore hari ini tidak sendirian, ditemani oleh narasumber kita yaitu Ibu Dina Fitriana Lubis Esos, Subkoordinator Bidang Pencegahan yang di posisi BNN ya, Badan Narkotika Nasional ya Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini kita langsung saja berbincang-bincang mengenai ini Bu, BNN ya Bu, Badan Narkotika Nasional. Ini kita untuk pertamanya kita berbicara mengenai sejarah terbentuknya BNN gitu. Bisa Ibu ceritakan? Oke. Sebelumnya saya sampaikan bahwa dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, sejarah berdirinya BNN dimulai dari pada tahun 1971 ya. Lanjut Ibu. Badan Koordinasi Intelijen Nasional diberi tugas untuk menangani 6 permasalahan yang menonjol pada saat itu. Nah, termasuk salah satunya adalah permasalahan narkotika. Narkotika ya. Nah, berdasarkan itu, pada saat itu Bakin hanya merupakan kelompok kecil yang diawaki oleh beberapa kementerian, perwakilan dari beberapa kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan berkoordinasi langsung kepada kepala bakin. Sejalan dengan itu, dipandang permasalahan narkotika terus meningkat, semakin meningkat kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, di tanah air. Maka pemerintah membuat undang-undang, DPR RI membuat undang-undang nomor 5 tahun 97. Undang-Undang nomor 5 tahun 1997. Kemudian tentang psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Kemudian setelah itu, waktu itu presiden kita adalah Bapak Abdurrahman Wahid, merasa perlu membentuk satu badan koordinasi yang disebut dengan BKNN. Pada saat itu berdirilah BKNN berdasarkan Peraturan Presiden nomor 116 kalau saya tidak salah tahun 1997 ya. Nah, setelah berdiri BKNN diawaki oleh 25 instansi dan dikepalai oleh Kapolri. Di saat itu Kapolri siapa ya Kapolri kita pada waktu itu? Tapi dikepalai oleh Kapolri sehingga berkoordinasi langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia sampai pada akhirnya keluarlah undang-undang pada nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terbentuklah Badan Narkotika Nasional yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Merupakan lembaga atau badan non kementerian yang berkoordinasi dengan bertanggung jawab kepada presiden. Demikian berdirinya BNN, sejarah berdirinya BNN. Sejarah dari BNN tersebut itu berkoordinasi tetap dengan pemerintahnya ya Bu. Ini kita lanjut ke tugas dan fungsi BNN. Nah, untuk tugas dan fungsi dari BNN itu sendiri ada 4 pilar, 4 pilar penyokong
dari pelaksanaan P4GN. P4GN itu pencegahan, ya, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Nah, 4 pilar ini adalah pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan atau penindakan. Ini boleh kita tahu nih Bu, kewenangan dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi. Ya. Itu bisa Ibu sebutkan. Bergesernya isu penanganan permasalahan narkotika di dunia yang dulunya mengandalkan fungsi pemberantasan atau penegakan hukumnya saja, ternyata setelah dilakukan penelitian dipandang sebagai kurang efektif. Nah, maka kita pendekatan penanganan permasalahan narkotika belakangan dimotori oleh fungsi pencegahan. Nah, ini masalah supply dan demand, masalah permintaan dan pasokan. Gitu. Kalau kita berantas saja di hilirnya kalau kita lakukan hanya pemberantasan saja, segala macam, sementara yang sudah terlanjur menggunakan tidak direhabilitasi atau tidak dipulihkan, dan yang belum terlanjur menggunakan tidak diedukasi untuk tahu bahayanya, untuk anti terhadap penyalahgunaan narkotika, maka pasti permintaan atau demand-nya ini tetap besar. Jadi fungsi dari pencegahan ini menjadi motor terdepan saat ini. Nah, kewenangan dari pencegahan itu sendiri ada 2 program. Pertama adalah program advokasi. Advokasi artinya adalah mempengaruhi atau mengajak individu maupun institusi untuk bisa sama-sama melaksanakan P4GN. Sudah saya sebutkan tadi. Untuk bisa sama-sama berkolaborasi dengan kita melaksanakan P4GN, minimal di lingkungannya saja dulu sendiri. Nah, untuk program advokasi di tahun 2021 ini kita mempunyai target adalah advokasi kepada keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya kita mempunyai target di 4 lingkungan. Lingkungan pemerintah, lingkungan masyarakat, lingkungan instansi swasta, dan lingkungan pendidikan. Pendidikan terakhir ini. Untuk pencegahan, advokasi. pencegahan. Nah, yang kedua ada program namanya diseminasi informasi dan edukasi. Program ini fungsinya menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Nah, tujuannya itu tadi supaya tumbuh rasa anti di masyarakat. Dengan pemahaman masyarakat yang meningkat tentang bahayanya, diharapkan tumbuh rasa anti dari masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Kemudian dengan itu masyarakat menjadi turut berpartisipasi untuk melakukan pencegahan, minimal sosialisasi di lingkungannya. Iya, itu tadi penyebarluasan informasi. Untuk penyebarluasan informasi ini, apalagi di masa pandemi, nah, kami melakukan kolaborasi atau sinergitas dengan instansi-instansi pendukung lainnya. Misalnya media, termasuk Sumek TV. Kemudian Diskominfo. Kemudian
provider, Ya. ya, dan lain sebagainya yang bisa membantu menyebarluaskan informasi sampai ke pelosok desa. Ya, luar biasa. Kedua, Ya, pilar pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini fungsinya adalah pertama untuk meningkatkan peran serta masyarakat, fungsi peran serta masyarakat, dengan kita bentuk relawan atau penggiat anti narkoba di setiap lingkungan. Nah, diharapkan mereka bisa menjadi perpanjangan tangan kita untuk memprotek minimal keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Yang kedua, fungsi pemberdayaan alternatif namanya. Nah, pemberdayaan alternatif ini biasanya dilakukan di yang kawasan rawan yang sudah kita petakan. Misalnya di Kota Pekanbaru ada salah satu kawasan rawan yang mungkin kita semua sudah tahu ya, daerah misalnya Kampung Dalam. Kita melakukan pendekatan ke masyarakat Kampung Dalam. Selama ini dari 2013 kita sudah melakukan namanya pelatihan life skill, memberi kemampuan keterampilan kepada masyarakat yang tadinya dia menyalahgunakan narkotika atau minimal menjadi pengguna misalnya jadi kurir, ini bisa beralih dengan keterampilan yang kita beri, kemudian alat yang kita beri, modal yang kita beri, sampai kepada pemasarannya yang kita bantu, dia bisa mengalihkan sumber ekonominya yang tadinya dari penyalahgunaan narkotika menjadi sumber ekonomi lain, tentunya yang lebih bermanfaat, lebih halal lebih halal. Nah, itu fungsi dari pemberdayaan masyarakat. Kemudian fungsi dari rehabilitasi. Nah, mungkin ya di instansi lain yang tidak dimiliki adalah kewenangan rehabilitasi ini. Nah, untuk Badan Narkotika Nasional, rehabilitasi mempunyai fungsi yang sangat besar terhadap memulihkan atau menekan laju angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Kami sebut memulihkan, bukan menyembuhkan, karena sesungguhnya sejatinya penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika yang sudah terlanjur pernah kecebur dalam dunia narkotika sangat sulit untuk bisa kembali ke kehidupan normal. Fungsi rehabilitasi ini ada dua. Pertama, dilakukan fungsi rehabilitasi medisnya, dan juga rehabilitasi sosialnya. Di rehabilitasi medis tentunya dari mulai asesmen awal, kemudian terapi yang diberikan, sampai fungsinya itu untuk meminimalisir efek fisik yang terjadi pada organ yang dirusak oleh narkotika. Sementara fungsi sosialnya mengembalikan fungsi sosial dari individu penyalahguna narkotika untuk bisa kembali hidup normal di masyarakat. Itu juga setelah itu kita tetap pantau dan ada namanya pasca rehabilitasi. Itu untuk mencegah supaya dia tidak kembali menggunakan narkotika, kemudian memberi keterampilan supaya dia bisa hidup mandiri di masyarakat. Nah, itu untuk rehabilitasinya. Terakhir, fungsi pemberantasan. Untuk fungsi pemberantasan ini sendiri mungkin sama halnya dengan instansi penegakan hukum lainnya misalnya Polri gitu. Sama. Jadi penindakan. Penegakan hukum. Luar biasa. Ini Bu, kita akan lanjut lagi nih bincang-bincang kita setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah pemirsa Sumek TV, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
A novinha tá ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum. Kembali lagi bersama kita pemirsa Sumek TV di studio virtual Mall Pekanbaru lantai 2. Ini kita lanjut bincang-bincang kita bersama Ibu Dina Fitriana Lubis ya Ibu. Ini kita lanjut nih Bu, kita udah membahas sejarah BNN-nya, terus fungsi tugas BNN-nya, dan ada 4 fungsi ya tadi Ibu udah kita sebutkan masing-masing dari 4 tadi. Kita lanjut nih Bu, untuk BNN-nya Ibu, apakah BNN ini bekerja sendiri atau bersinergi dengan instansi terkait untuk pemberantasan narkotika ini? Iya, sebenarnya ya sesuai dengan yang terbaru ya, Impres nomor 2 tahun 2020 tentang fasilitasi rencana aksi rencana aksi P4GN itu ditujukan kepada 10 kementerian lembaga di bawah koordinasi BNN dan Menko Polhukam. Jadi BNN melaksanakan P4GN nggak mungkin sendiri. Jadi memang harus berkolaborasi dengan instansi-instansi lain yang berwenang, yang terkait tentunya, gitu. Jadi untuk BNN Provinsi Riau sendiri, yang ada di Provinsi Riau, yang di Provinsi Riau, kita melaksanakan kegiatan P4GN ini bersinergi dengan institusi lain, khususnya Pemprov Riau. Pemprov Riau. Kemudian yang diawaki oleh Badan Kesbangpolnya, kemudian instansi-instansi lain yang terkait sesuai dengan Impres dan Permendagri nomor 12 tahun 2019. Kemudian dengan Polda, tentunya untuk penegakan hukum, dengan instansi terkait lainnya, Kemenkumham, Lapasnya, kemudian dengan Kejaksaan dan Pengadilan, BPOM, kita selama ini berkolaborasi dengan Pemprov di Dinas Pendidikannya, di Dinas Kominfo-nya, dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Ini Bu, sekedar kita tahu nih, untuk di tahun 2020 ini, kita boleh tahu nggak apakah angka penyebaran narkotika yang ada, khususnya yang ada di Provinsi Riau, itu ada peningkatan atau ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya? Mungkin sedikit boleh ini ya, karena di tahun 2019 data prevalensi penyalahguna narkotika di Provinsi Riau khususnya berada pada angka 1,4% dari seluruh jumlah penduduk Provinsi Riau di usia produktif, usia 15 sampai dengan 59 tahun. 1,4% itu berapa sih Bu? Dari 6.800.000 ya, hasil sensus 2000 terakhir 19 atau 2020. 6.800.000 sekian gitu. Mungkin sekitar 150.000. Sudah mencapai 150.000. Itu tapi pendataan sebelumnya, penelitian sebelumnya, angka prevalensi kita berada pada angka 1,87%. Peningkatan jadi jatuhnya. Jadi mengalami penurunan, Mas. Penurunan. Dari 1,87 menjadi 1,4% dari jumlah penduduk dalam usia produktif, ya. Penurunan angka karena jumlah penduduk semakin meningkat, tidak terlalu signifikan
penurunan jumlah gitu. penyalahguna narkotikanya. Ya mungkin kita harap buat kita yang ada masyarakat yang di Provinsi Riau ya, kita harapkan kepada BNN ya Bu, untuk ya tahun demi tahun angka penyebaran atau penyalahgunaan narkotika itu di Provinsi turun Riau terus menurun. Sebelumnya kita berada pada peringkat 9 Mas secara nasional tingkat penyalahgunaan narkotikanya. Terakhir kita berada pada posisi 21, peringkat 21. Dari posisi 9 itu menjadi posisi 21. Untuk penyalahgunaan ya. Untuk prevalensi penyalahgunaan narkotika. Ya, jadi sedikit keluar dari 10 besar. Ya, sedikit keluar dari 10 besar. Itu apakah itu positif atau negatif bagi kita? Kalau dari segi angkanya mungkin kita lihat positif ya. Positif buat kita. Tapi kasus kasus peredaran narkotikanya juga masih tetap ini juga ya, karena kita nih daerah yang punya pesisir pantai yang sangat panjang gitu, jadi mudah masuk. Ya, banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang kadang-kadang yang tidak seluruhnya bisa tercover ya oleh aparat gitu. Jadi butuh sebenarnya peran serta masyarakat untuk menurunkan angka prevalensi. Bukan hanya dari instansi pemerintah juga. Peran serta masyarakat diatur dalam Undang-Undang 35 tersebut, Mas. Pasal 104 sampai 108. Ya. Perlunya peran dari masyarakat. Peran serta masyarakat gitu untuk turut membantu pemerintah khususnya BNN dalam melaksanakan P4BN. Ya, luar biasa. Ini kita lanjut nih Bu, setelah kita mengetahui nih data mengenai angka penyalahgunaan narkoba atau penyebaran narkotika. Ini kita mengenai generasi muda kita nih Bu. Ini generasi muda bisa menjadi sasaran utama buat penyalahgunaan narkoba. Kenapa generasi muda yang jadi sasaran utama gitu ya? Nah, gini Mas, kita tidak sebutkan bahwa masa transisi dari usia anak-anak menjadi usia dewasa atau masa remaja ini dalam kondisi emosi yang lebih labil atau bukan. Kita sebenarnya bukan mau menyebutkan itu, tapi anak-anak pada usia remaja kecenderungan ingin tahunya lebih besar, kemudian kecenderungan ingin coba-cobanya lebih besar, kemudian masih suka ikut-ikutan temen. Jadi kalau kadang-kadang ada geng-gengan mau masuk ke geng ini harus bisa merokok dulu, ada tuh awalnya awalnya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anak-anak pada usia remaja cenderung menjadi sasaran dari peredaran narkotika. Nah, untuk itu fungsi dari keluarga sebenarnya sangat penting. Peran orang tua. Peran orang tua, peran keluarga itu sangat penting. Karena apa? Sebelum anak-anak ini terjun ke lingkungan, dia ketemu dulu dengan keluarganya. Maka begitu lahir dia ini seperti kertas putih kan ya. Tergantung orang tua, tergantung keluarga yang menanamkan nilai-nilai apa kepada anak. Nilai-nilai positif kah? Tentu karakternya positif. Nilai-nilai negatif kah? Tentu karakternya negatif. Ada 8 fungsi keluarga yang benar-benar harus dijalankan di dalam sebuah keluarga dalam sebuah rumah tangga. Fungsi perlindungan, fungsi keagamaan terutama nomor 1, fungsi pendampingan lingkungan, kemudian fungsi sosialnya, fungsi ekonominya, fungsi reproduksi dan segala macam. Itu ada 8 fungsi keluarga harus benar-benar berjalan dengan baik di sebuah keluarga supaya bisa menghasilkan karakter positif bagi anak-anak. Kalau anak-anak sudah mendapat didikan positif dari rumah mudah-mudahan pada saat dia terjun ke lingkungan, dia mulai sekolah lingkungan sekolahnya, lingkungan bermainnya, dia tidak mudah terpengaruh akan hal-hal negatif yang ada di luar gitu. Itu yang kita harapkan.
Maka tahun ini kita punya program untuk mengedukasi dan mengadvokasi lingkungan keluarga tahun ini, supaya keluarga punya ketahanan terhadap penyalahgunaan narkotika. Luar biasa. Untuk yang di 8 tadi itu, kalau misalkan kita kuatkan di agamanya, mungkin yang 7-nya mungkin mengikut juga deh, Bu. Karena faktor agama, mungkin ya di agama kita yang hal-hal seperti itu ya memang dilarang. Karena berbahaya, ini dampak dampak ya, efek samping yang berbahaya buat kita sendiri itu banyak larangan ya. Mudaratnya ya, katanya ya. Iya. Jadi itu yang kita harapkan dari fungsi agama yang ditanamkan sedari dini oleh orang tua di keluarga. Itu yang penting saya rasa. Sebenarnya ada 4 faktor, Mas. Selain daripada diri sendiri dan keluarga tadi, ada faktor lingkungan, di mana dia bersekolah, di mana dia bekerja, di mana dia bergaul. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Hati-hati memilih teman, nggak semua teman berniat baik, gitu ya. Jadi terakhir adalah faktor sindikat atau narkotikanya itu sendiri. Nah, ini hanya ada 2 motifnya. Pertama diiming-iming, yang kedua dijebak. Jadi sindikat ini dia pertamanya iming-iming, keduanya menjebak. Luar biasa. Nah, jadi saya nyuluh kemana-mana nih, rata-rata remaja kita. Kalau saya tanya nih, Dek, kamu dikasih uang jajan sama ibu berapa sehari? 20.000, Bu. Kalau ada orang yang menawarkan 1 hari 500.000, kamu mau nggak ngantar barang ini ke seberang jalan? Dia nawarin ngantar barang ini sebenarnya, kamu dikasih upah sehari 500.000, mau nggak? Rata-rata jawabnya mau. Tanpa tahu apa yang diantar, tanpa kenal siapa yang nyuruh, gitu. Jadi karena itu tadi ya, rata-rata jawabannya mau. Nah, itu perlunya edukasi bagi anak-anak, bagi remaja kita, gitu. Untuk lebih aware ya. Kenali dulu orang sekitar. Apalagi kalau kita tidak ketahui siapa yang di dekat kita ya kan. Dengan adanya iming-iming rupiah di depan mata, dia lupa konsekuensinya. Ya, konsekuensinya dia lupa gitu. Jadi itu yang kita khawatirkan. Kita berharap dengan kita mengadvokasi keluarga, kita bisa mengedukasi itu kepada ayah ibu, kepada anak-anaknya di keluarga. Ya pun pada keluarga-keluarga kita lainnya. Gitu. Keluarga terdekat ya minimal gitu. Jadi itu yang sedang kita jalankan programnya sekarang. Untuk ini kita lanjut ya, Bu. Untuk penerapan hukum yang bisa kita lakukan ya, agar turunnya angka penyebaran narkotika yang ada nih, terutama di Provinsi Riau nih. Mungkin skala nasional nih. Gini, untuk penerapan hukumnya. Sesuai Undang-Undang 35 sebenarnya penerapan hukuman maksimal ya, hukuman terberat bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu sudah cukup hukuman mati. Kita udah sama-sama tahu ya, hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Tapi kenapa fenomenanya sampai dengan saat ini masih saja peredarannya marak di mana-mana gitu. Nggak bisa kita pungkiri juga. Itu tadi iming-iming atau dijebak tadi kan, faktor iming-iming, mohon maaf, rupiah masih menjadi faktor utama sehingga masyarakat lupa akan konsekuensinya yang bakal dia temui di belakang. Padahal ada nih yang membayangi hukuman mati gitu di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk instansi penegak hukum ya, termasuk BNN, termasuk kepolisian, termasuk pengadilan, kejaksaan ya, agar ini lebih maksimal dalam penegakan hukum, dalam memberikan ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu, supaya ada efek jerak. Ada efek jerak bagi pelaku peredaran gelap narkotika khususnya, gitu kan? Kalau itu sih saya rasa ya, kalau ancaman hukumannya sudah luar biasa, hukuman mati ya gitu. Tapi ya itu tadi
masih mungkin ada faktor lain yang lebih menggiurkan sehingga lupa akan ancaman hukuman mati di belakang. Dan mereka tidak takut dengan konsekuensi yang mereka Nah, konsekuensi yang bakal mereka dapat nih kalau seandainya apes nih, tangkap misalnya gitu ya, itu. Jadi berarti mereka udah siap gitu. Jadi risikonya mereka udah nggak mikir lagi ya. resikonya yang bakal ditemui setelahnya gitu ya. Karena itu dia. penerapan hukuman yang udah diberikan ya, hukuman mati itu bukan jadi efek jerah, bukan jadi penurunan angka penyebaran, tapi malah menjadi-jadi kayak ini. Apakah penerapan hukum lain kita terapkan nih selain hukuman mati? Mungkin hukuman sosial ya kita raja kita sentrum kayak gimana ya, biar ada efek jerah dari orang-orang terkait ya, yang mungkin penerapan hukuman mati nggak menjadi efek jerah ya. Saya rasa hukuman mati udah paling maksimal ya gitu dari penerapan dari ancaman hukuman ya. Jadi mungkin lagi kesadaran lagi ya. Iya, itu dia. Dengan adanya pencegahan pada posisi terdepan, diharapkan bisa mengedukasi masyarakat untuk anti terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu. Jadi dengan masyarakat sadar, masyarakat imun, masyarakat anti terhadap narkotika, angka permintaan tentunya menjadi bisa kita tekan kan gitu ya. Masyarakat sudah sadar nih, masyarakat anti terhadap narkotika, nggak mau pakai lagi, tentu permintaannya permintaan akan menurun kan gitu ya. Dengan permintaan menurun, nggak usah mungkin suatu saat nanti kita optimis saja, nggak usah repot-repot harus sampai luar biasa berjibaku memberantas. Bandarnya pulang sendiri kali ya, karena nggak ada yang beli nih. Masyarakatnya sudah sadar, masyarakatnya sudah anti terhadap narkotika, jadi diiming-iming juga, dikasih juga gratis, dia sudah menolak. Mungkin dari kesadaran, mudah-mudahan yang hidup kita harapkan 100%. Kita punya moto nih Mas sekarang. Motonya War on drug dan hidup 100%. Apa sih hidup 100% tuh? Sadar, sehat, produktif, bahagia. Kalau kita sudah sadar, pasti kita bakal sehat. Sadar nih terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Lagi COVID, pakai masker, ya enggak? Terus sadar tuh, supaya supaya tetap hidup sehat, makanan yang bergizi, olahraga kan itu ya Mas ya. Terus dengan kita sehat, pasti kita akan produktif. Ya, orang produktif itu nggak mungkin pakai narkotika. Ya, gitu. Jadi dengan kita produktif, pekerjaan kita maksimal, karya-karya kita dihargai, tentu kita akan bisa mencapai hidup bahagia. Itu sadar, sehat, produktif, bahagia. Kemudian yang war on drug ini yang sedang kita gaung-gaungkan, kita harus punya komitmen. Seluruh masyarakat khususnya Provinsi Riau harus punya komitmen